Selamat malam semuanya. Hari ini langit politik Indonesia sedang gempar sekali seperti petir yang datang di siang hari tanpa hujan karena melihat Gibran dalam banyak sekali pemberitaan katanya memfollow akun judi online. Itu benar-benar menggemparkan sekali karena di tengah kasus judi online yang menyeret nama Budi Ari dan katanya ternyata Budi Ari mendapatkan uang sebesar 50% dari proses pengamanan judi online dan ternyata ada bukti-bukti bahwa Budi Ari mendapatkan atau bahkan meminta uang perlindungan terkait judi online ini hari ini ditambah dengan berita Gibran yang ternyata memfollow akun judi online. Ya, meskipun Sekretariat Wakil Presiden sudah memberikan klarifikasi, tapi tetap saja Gibrannya sampai hari ini belum memberikan pernyataan apa-apa dan nampaknya tidak muncul-muncul lagi. Ya, melalui Sekretariat Wakil Presiden ini kemudian ada klarifikasi katanya ini Gibran memfollow akun dari Bang Jabri Game ini itu jauh sebelum akun ini mempromosikan bisnis atau konten-konten judi online, dan kata Sekretariat Wakil Presiden akun ini atau Bang Jabri Game ini itu sudah berganti nama sampai 7 kali. Kira-kira pernyataan dari Setwapres begini: sebagai tindak lanjut akun yang tersebut kini telah di-unfollow oleh Gibran Rakabuming Raka segera setelah diketahui bahwa akun tersebut membuat konten yang tidak sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku. Jadi setelah rame baru di-unfollow. Ya kalau nggak rame nggak di-unfollow kayaknya gitu. Dan setelah saya coba cek hari ini di Instagram itu akunnya sudah nggak kelihatan. Entah apakah karena saya diblokir sama dia gitu ya, atau memang sudah diblokir permanen dari semua user. Intinya saya tidak bisa melihat akunnya, tapi menurut keterangan dari Setwapres ini akun Bang Jabri Game ini itu sudah dibuat dari sejak tahun 2022 katanya. 2022 itu artinya Gibran sudah menjadi anak presiden ya, karena Pak Jokowi jadi presiden tahun 2014 gitu. Jadi kalau akun ini dibuat pada tahun 2022 itu artinya Gibran sudah jadi anak presiden atau bahkan Gibran sudah menjadi wali kota Solo, karena pemilihan wali kota itu kan tahun 2021. Sehingga karena akun ini dibuat di tahun 2022 maka Gibran pastinya memfollow akun ini setelah tahun 2022 atau setidaknya tahun 2022 ketika dirinya sudah menjabat sebagai wali kota Solo. Jadi sebagai pejabat, sebagai anak presiden dengan sadar memfollow sebuah akun yang sekarang mempromosikan konten-konten judi online itu kemudian patut dipertanyakan apa motivasi Gibran waktu itu ketika menjadi wali kota atau sebagai anak presiden kemudian memfollow akun Bang Jabri Game ini. Karena ya gimana gitu, dia anak presiden memfollow akun yang mempromosikan judi online. Itu kan patut dipertanyakan gitu. Apa motivasinya? Kalaupun misalkan Setwapres bilang ini sudah berganti nama dan sebelumnya ini bukan konten judi online, ya katakanlah itu semua adalah argumentasi yang benar, tapi tetap saja kita perlu tanyakan Gibran apa motivasinya untuk memfollow akun Bang Jabri Games ini gitu. Karena kalau ini sebelumnya bukan konten judi online, ya kontennya apa gitu? Setwapres kan nggak tahu gitu kan. Kan yang memfollow bukan Setwapres gitu. Ini orang lain, dan itu yang harus ditanyakan kepada Gibran, kenapa dia memfollow ini? Sebagai wali kota, sebagai anak presiden, memfollow akun Bang Jabri Games ini gitu dah. Nah, apakah mungkin gitu ya, ini adalah akun temennya Gibran, teman sekolah SMP atau SD-nya gitu ya, atau TK-nya gitu ya, yang ya teman baiknya Gibran misalkan, yang kemudian ternyata akunnya entah dihack atau dibeli oleh akun judi online, ya kita nggak ngerti. Ya ini yang kemudian perlu disampaikan dalam sebuah rangkuman klarifikasi gitu. Atau memang jangan-jangan Gibran juga tahu bahwa ini memang akun judi online yang sengaja kemudian dia follow, ya bisa aja gitu kan. Ya karena kita nggak pernah tahu gitu, kita tidak benar-benar tahu. Yang paling tahu ya Gibran sendiri yang memfollow dan bertanggung jawab atas kegiatan dan tindakan yang sudah dia lakukan. Dan karena ini adalah kasus judi online, maka menurut saya ini adalah sebuah kasus yang sangat-sangat sensitif sehingga penanganannya ini harus sangat serius gitu. Karena kalau wakil presiden memfollow akun judi online, ini sudah jauh lebih
atau jauh melampaui apa yang pernah dilakukan oleh Setbor. Setbor itu kan kalau kita ingat beberapa waktu lalu dia adalah seorang tiktokers yang di desa yang dia bikin konten joget-joget dan bukan siapa-siapa, dan setelah itu dia menjadi tersangka karena mempromosikan akun judi online. Jadi dia sempat membacakan tuh komentar-komentar yang masuk karena memberikan saweran ke dia. Mungkin dia nggak ngerti soal hukumnya, dia nggak ngerti soal aturan yang berlaku di Indonesia, dan bahkan mungkin dia juga nggak ngerti kalau itu adalah promosi iklan atau judi online. Jadi ketika dia bacakan, yang meskipun tanpa sengaja dan dia nggak tahu aturannya, dia kemudian menjadi tersangka. Nah, Gibran sebagai anak presiden, sebagai wali kota Solo, dia memfollow akun Bang Jabri Games ini, bagi saya itu sudah melampaui, sudah jauh lebih buruk atau jauh lebih berdampak dibandingkan apa yang pernah dilakukan oleh Setbor yang kemudian menjadi tersangka atas kasus judi online. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Ya, bersama saya di channel Indonesia 2045 membahas seputar politik, pendidikan, dan juga budaya. Ya, menarik sekali penyampaian dari Saudara Lipur Rahman soal Wapres Gibran yang ketahuan mengikuti akun judi online, ya. Jadi ya, media sosialnya Wapres Gibran ini ya terlihat mengikuti akun judi online, kurang lebih seperti itulah yang saya lihat dan yang kabar yang saya terima begitu. Dan ini menghebohkan langit politik nasional gitu ya. Seorang Wapres ya, akun media sosialnya menfollow akun judi online, kan begitu. Tapi sih ya kita nggak tahu ini sudah sejak lama atau apa, atau baru-baru ini, atau mungkin sebelum menjabat atau bagaimana ya, saya belum bisa pastikan juga. Tetapi sangat disayangkan semisal ya, sekelas Wapres malah menfollow akun judul gitu ya, yang dimana kita melihat banyak sekali korban dari judi online ini, dari website situs judi online gitu ya. Dan kemudian juga pemberantasan judi online di Indonesia sering sekali digaungkan, tetapi ya tak kunjung bisa ya. Sudah bertahun-tahun lamanya ya, tetapi ya masih ada-ada saja. Padahal harusnya kan bisa tuh diblokir sistemnya biar tidak masuk ke Indonesia, kan begitu. Apa jangan-jangan ya ada jangan-jangannya juga nih, seperti sama halnya dengan Budiar Setiadi ya, yang diduga terindikasi sangat kuat bahwa beliau menerima fee 50% dari jatah judi online ya. Gimana bisa mungkin memberantas judulnya, uang orang dalam juga ikut-ikutan, kan begitu. Tetapi di sini saya tidak terlalu jauh panjang lebar ke sana, karena di tengah-tengah banyaknya tuntutan, di tengah-tengah tuntutan pemakzulan Wapres Gibran, malah ada peluang satu alasan mengapa tuntutan itu dilayangkan, ya, mengikuti akun judul, akun media sosialnya Wapres. Ya, diselidiki dulu benar tidak hal itu, dibuktikan dulu. Sama halnya seperti Fufu Fafa yang diduga juga milik Gibran, ya monggo dibuktikan dan dibongkar sebongkar-bongkarnya, setuntas-tuntasnya. Itu saya rasa jadi alasan yang kuat juga untuk pemakzulan Gibran. Kan itu ada perbuatan tercela juga di sana, kan begitu ya. Lalu misalnya kalau misalnya ingin memakzulkan Gibran, ya harus terbukti dulu bahwa Gibran ini tidak lulus SMA, atau pernah narkoba, korupsi sendirian dan lain sebagainya, jadi macam-macam ya. Tapi nggak gampang juga, nggak mudah, bukan berarti tidak bisa dan tidak mungkin, kan begitu. Nah baiklah, di sini saya coba lihat ya, Wapres Gibran nggak mutu. Gini amat punya Wapres kayak Gibran, memalukan sekaligus pilu buat ya Indonesia. Saya duga habis periksa aman-aman baik, kayak jet privat yang ke Amrik aman,
dan terkendali. Gibran itu bukan dipilih rakyat tapi dipaksa jadi wapres oleh bapaknya Jokowi dan pamannya Anwar Usman. Koplak. Maka wajib dipecat oleh seluruh rakyat dari jabatan wapres demi keutuhan NKRI. Ternyata Gibran senang judi online juga, yang ia mengisi waktu kosong judi aja Bran. Semua orang yang tersangkut masalah judol yang menyusahkan rakyat harus diperiksa, tidak peduli siapapun orangnya, termasuk Budi Ari dan juga Gibran. Masa berani periksa Gibran? Paling gak berani. Mantul Kejaksaan Agung periksa Gibran. Ya, itu harusnya bisa diperiksa Kejagung juga. Ya. Sebagai penegak hukum, kalau ada hal-hal yang isu-isu atau duga-dugaan semacam ini, ya berhak juga, punya kewajiban juga Kejaksaan Agung untuk memeriksa hal itu, kan begitu ya. Kemudian kinerja Gibran bukan untuk pencitraan agar disanjung orang banyak. Apa yang salah jika mau didamkan? Coba ya, orang-orang baik semoga Sang Pencipta melindungi. Ya. Jangankan presiden, akunku juga yang dulu bukan akun judol sekarang banyak bermunculan akun judol. Saya pesimis Jokowi dan Sifu Fafa anak karam konstitusi bisa diadili, karena para penegak hukum sudah mati hati nuraninya. Lihat kasus Vina dan PK7 terpidana mati. Semua berbusa-busa membela tapi keadilan tidak ada. Memuakkan ya. Jadi di Indonesia kalau kita berbicara keadilan ya rasa-rasanya sulit untuk saya jelaskan teman-teman. Karena keadilan di Indonesia ini tipis banget bagi rakyat yang biasa, bagi rakyat kalangan bawah. Tipis sekali. Apalagi kalau dibilang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Waduh, gua kok mau bawaannya mau gimana gitu ya. Ini rakyat yang mana ini, kan begitu. Itu terlihat jelas di negeri ini bagaimana memperlakukan pejabat korup misalnya dibandingkan memperlakukan rakyat biasa yang ketahuan maling ubi misalnya, maling beras misalnya. Yang maling uang negara dipakein rompinya ya, digandeng, dijapas, pokoknya beda. Coba maling beras digebukin dulu tuh, digebukin sama warga baru dilaporkan, padahal hanya untuk cukup makan saja ya. Yang koruptor ya gitu terjadi tuh di Indonesia, kita lihat juga kok, kan begitu ya. Kemudian diperiksa, sejak kapan anjing peliharaan yang dipelihara baik-baik akan menggigit majikannya? Sudahlah, jangan pernah bermimpi ya. Kejagung harus dikawal keselamatannya oleh TNI, harus diperiksa, harus. Ternak Mulyono semua penjilat pembohong. Lumayan ada kerjaan buat Ternak Mulyono. Tenang, ada 11 triliun di kantong Mulyono. Sudah banyak yang korupsi di judol, bahas ditumpas jangan pandang bulu ya. Pokoknya tangkap Jokowi dan keluarganya karena dia pengacau di negara ini. KKN-nya sudah terang benderang dia melindungi judol. Uang judol dipakai kampanye pemilu 2024 lalu. Ya tentu hal itu saya nggak tahu pasti. Nah, kalau misalnya teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan sampaikan pendapat Anda di komentar pada video ini. Ya, karena nantinya kita juga bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar pada video ini. Itu saja mungkin dari saya. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan, sekali lagi salam dan sampai jumpa.